Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Lahir dari seorang perawan bernama Maria dan suaminya Yusuf yang bekerja sebagai seorang tukang kayu. Ini bukanlah kelahiran biasa. Para nabi telah menubuatkan kedatangannya, menyatakan dia sebagai Mesias, cahaya harapan bagi umat manusia. Ketika bisikan tentang kelahiran ajaib ini menyebar, Raja Herodes yang merasa tahtanya dalam bahaya, memerintahkan pembantaian yang kejam terhadap anak-anak yang tidak bersalah. Dipandu oleh mimpi ilahi, Maria dan Yusuf melarikan diri bersama bayi Yesus ke Mesir. Semakin bertumbuh menjadi anak remaja, Yesus sudah menunjukkan hikmat yang luar biasa. Pada usia 12 tahun, dia berdebat kitab suci dengan para ahli-ahli Taurat di Bait Allah dan membuat mereka kagum. Pada usia 30 tahun, ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan memulai pelayanannya yang luar biasa. Yesus memilih 12 murid yang pertama, mulai dari nelayan hingga pemungut cukai, untuk menemaninya dalam misi yang akan mengubah dunia kepada jalan kebenaran. Mujizat yang dilakukannya sungguh menakjubkan. Yesus menyembuhkan orang sakit, memberikan penglihatan kepada yang buta, mengubah air menjadi anggur, dan bahkan membangkitkan orang mati. Kuasanya mampu mengubahkan kehidupan semua orang. Ajarannya yang berakar pada kasih, pengampunan, dan iman menarik banyak orang. Dia berbicara dalam perumpamaan, menggunakan cerita-cerita sederhana untuk menyampaikan kebenaran yang mendalam, membuat hal-hal ilahi lebih mudah dipahami. Namun, pengaruhnya bagi banyak orang dianggap sebagai ancaman oleh para pemimpin agama dan pemerintahan Romawi pada zaman itu. Mereka sepakat untuk melawan Yesus dengan memanipulasi salah satu muridnya, yaitu Yudas Iskariot, untuk mengkhianatinya hanya demi 30 koin perak. Peristiwa berikutnya terjadi dengan cepat. Yesus menghadapi tuduhan palsu, diserahkan kepada Pontius Pilatus, dan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Di kayu salib, setelah berjam-jam menderita dan diejek, Yesus mengucapkan kata-kata yang menyentuh. "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Itu menunjukkan kasih dan belas kasihannya yang tidak terbatas. Saat akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, tiba-tiba kegelapan menyelimuti tempat itu. Terjadi gempa bumi dan Bait Allah terbelah menjadi dua. Seorang bernama Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus dan dibaringkan di dalam kubur yang ditutup dengan batu besar. 3 hari kemudian, makam itu kosong. Yesus bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya dan banyak orang lainnya selama 40 hari. Menegaskan kembali ajarannya yang berdasarkan kasih dan menekankan pentingnya iman. Sebelum kenaikannya ke surga, Yesus memberikan perintah agung kepada para muridnya untuk pergi dan menjadikan segala bangsa menjadi muridnya. Ia juga memberikan janji bahwa Roh Kudus akan datang untuk menjadi penolong bagi mereka. Pada akhir pertemuan, Yesus naik ke surga di depan mata para murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi kita semua. Dia berkorban untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kasih dan kesetiaannya dilakukan untuk kita, anak-anaknya. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada saat itu, hanya ada keheningan dan belum tercipta kehidupan. Kemudian, Tuhan membuat sebuah taman yang dinamakan Taman Eden. Taman itu menjadi tempat tinggal untuk 2 manusia pertama yang diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka mendapat tugas untuk menjaga dan merawat taman tersebut, dan mereka hidup dengan damai. Di antara banyaknya pohon yang ada di Taman Eden, ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Tetapi, iblis berusaha untuk merusak kedamaian itu. Iblis datang dengan rupa seekor ular menggoda Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tersebut. Hawa pun tergoda karena melihat buah itu sepertinya enak dan lezat untuk dimakan. Dia kemudian memberikan buah itu juga kepada Adam. Tanpa ragu, Adam pun memakan buah terlarang itu.
Setelah memakan buah itu, mereka pun jatuh ke dalam dosa dan merasa malu. Mereka menyembunyikan diri dari Tuhan ketika Tuhan mencari mereka. Tetapi akhirnya, mereka pun mengakui dosa yang mereka lakukan dan akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden. Mengetahui hal itu, Tuhan memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa. Seumur hidupnya, Adam sebagai seorang laki-laki akan bersusah payah dalam bekerja. Dan kepada Hawa sebagai seorang wanita akan sangat merasa kesakitan ketika melahirkan seorang anak. Itulah kisah Adam dan Hawa, di mana kita bisa belajar tentang kebebasan memilih akibat dari sebuah dosa dan betapa besarnya kasih Allah yang tetap setia di dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak setia kepadanya. Hormatlah kepada Tuhan dan peganglah perintahnya, karena perintah Tuhan selalu membawa keselamatan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ribuan tahun yang lalu, ketika manusia hidup tanpa aturan dan berbuat semau mereka, hiduplah seorang pria yang takut akan Tuhan bernama Nuh. Dia hidup berbeda dari orang lain di sekitarnya. Nuh selalu melakukan kebaikan di dunia ini, meskipun orang-orang di sekitarnya egois dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nuh tetap menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup dengan saleh. Suatu hari, Nuh mendapat pesan dari Tuhan yang sudah kecewa dengan cara hidup manusia di zaman itu yang sangat jahat. Tuhan memutuskan untuk memusnahkan mereka dengan banjir. Hanya Nuh dan seluruh keluarganya yang Tuhan selamatkan. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun perahu besar, sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluarganya dan tempat berlindung yang aman bagi hewan-hewan. Meskipun dicemooh oleh orang lain, Nuh bekerja tanpa lelah membangun bahtera yang Tuhan perintahkan tersebut. Ketika bahtera itu sudah selesai, Nuh dan keluarga mulai masuk ke bahtera dan segala jenis hewan mulai berdatangan. Semuanya masing-masing sepasang seperti yang Tuhan perintahkan. Kemudian hujan mulai turun. Dari gerimis hingga hujan deras menutupi seluruh permukaan bumi dengan air. Di dalam bahtera, Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan berlayar di atas air yang terus naik. Bahtera menjadi tempat perlindungan yang aman bagi mereka. Setelah hujan sudah turun sekian lamanya, Nuh mengirim seekor merpati untuk mencari daratan kering. Pada perjalanan pertama, merpati kembali dengan paruh kosong. Tetapi pada perjalanan kedua, ia kembali dengan ranting zaitun. Itu menandakan bahwa daratan sudah dekat dan air mulai surut. Bahtera akhirnya bersandar di puncak gunung ketika air sudah surut seluruhnya. Nuh membuka bahtera, melepaskan hewan-hewan, dan keluarganya kembali menginjak tanah. Setelah dilihatnya semua itu, Tuhan berjanji tidak akan pernah membanjiri bumi lagi untuk memusnahkan manusia. Dan Tuhan menciptakan pelangi di langit sebagai pertanda perjanjian itu. Dengan iman dan ketaatan Nuh kepada Tuhan, kita belajar tentang keadilan, kasih sayang, dan perkenanan Tuhan. Kita harus taat dan percaya kepada Tuhan, sekalipun sekeliling kita hidup dengan cara yang tidak benar, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan kita. Kita tetap harus menjadi terang dan garam sesuai panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu ditinggikan di dalam hidup kita. Inilah cerita seorang nabi bernama Musa. Musa dilahirkan pada waktu keadaan yang sulit bagi bangsa Israel di tanah Mesir. Firaun, yang menjadi raja di Mesir pada waktu itu, takut akan jumlah bangsa Israel yang terus bertambah banyak, bahkan melebihi bangsa Mesir sendiri. Karena itu, Firaun membuat aturan yang sangat kejam, yaitu bayi laki-laki dari bangsa Israel harus dibunuh. Mengetahui hal tersebut, ada seorang wanita Israel yang tidak tinggal diam. Dia meletakkan bayinya dengan lembut di dalam sebuah keranjang dan menghanyutkannya di sungai Nil. Dialah itu ibu Musa. Putri Firaun biasa mandi di sungai Nil.
Ketika dia sedang mandi, ditemukanlah keranjang berisi bayi tersebut. Ketika dia melihat bayi itu menangis, dia merasa kasihan dan memutuskan untuk merawatnya. Musa dibesarkan di kerajaan Mesir. Tetapi Musa tidak lupa bahwa jati dirinya adalah seorang bangsa Israel. Ketika Musa semakin dewasa, dia melihat betapa buruknya Firaun memperlakukan bangsa Israel. Mereka dipaksa bekerja keras dan sering mendapat pukulan. Ini membuat Musa kesal. Dan karena hal itu, dia membunuh seorang penjaga Mesir yang menyiksa salah satu orang Israel. Karena takut akan diketahui orang banyak, Musa terpaksa harus meninggalkan Mesir. Dia lari pergi ke negeri yang jauh bernama Midian dan tinggal di sana. Musa tinggal 40 tahun menjadi gembala kambing domba. Di suatu ketika, Musa berjalan di Gunung Horeb. Maka sesuatu yang luar biasa terjadi di hari itu. Tuhan berbicara kepada Musa dari semak yang menyala, tetapi tidak terbakar api. Tuhan memerintahkan Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Musa taat dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Firaun berkeras hati dan tidak membiarkan bangsa Israel bebas. Jadi Tuhan mengirimkan 10 tulah di Mesir. Dari tulah katak di mana-mana, tulah belalang, kegelapan selama 3 hari penuh, dan akhirnya tulah yang terakhir, yaitu kematian setiap anak sulung. Baru tulah ke-10 itulah Firaun setuju untuk membiarkan bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir. Musa akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Akan tetapi, perjalanan mereka belum berakhir. Ketika mereka sampai di Laut Merah, Firaun berubah pikiran dan mengejar mereka dengan pasukannya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, dan mujizat terjadi. Laut terbelah menjadi 2. Bangsa Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah lautan itu dengan aman. Dan Tuhan memusnahkan pasukan Firaun di lautan yang kembali bergelora ketika bangsa Israel sudah selesai menyeberangi lautan itu. Bangsa Israel akhirnya bebas, dan mereka menempuh perjalanan yang lama untuk mencapai gunung bernama Gunung Sinai, yang di sana Tuhan memberi Musa 10 perintah yang merupakan aturan penting tentang cara hidup dan bersikap baik satu sama lain. Dari cerita ini, kita bisa belajar tentang kasih sayang dan perlindungan Tuhan kepada Musa sejak lahir. Pemakaian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Musa untuk mengadakan mujizat. Juga Tuhan memilih Musa sebagai pemimpin untuk membebaskan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, dari tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikannya. Di sebuah kota, hiduplah seorang laki-laki bernama Yunus. Yunus dikenal baik hati, namun terkadang keras kepala. Dia senang berbicara dengan Tuhan dan banyak berdoa. Suatu hari yang cerah, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, sebuah kota yang penuh dengan orang jahat dan tidak percaya Tuhan. Dalam 40 hari, Tuhan akan menghancurkan Niniwe, kecuali Yunus memperingati dan menyuruh mereka bertobat. Tetapi Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dia melarikan diri dan tidak pergi ke Niniwe. Yunus menaiki kapal pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di tengah laut, tiba-tiba terjadi badai. Para pelaut ketakutan dan bertanya-tanya, siapakah yang membawa malapetaka ini? Sementara itu, Yunus tidur di bawah dek kapal dan tidak menyadari adanya bahaya. Para pelaut membuang undi untuk mencari penyebab badai tersebut. Dan undian itu jatuh kepada Yunus. Yunus mengakui bahwa dia lari dari tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Yunus berkata, "Lemparkan saya ke laut dan badai akan berhenti." Akhirnya, para pelaut melemparkan Yunus ke dalam lautan yang mengamuk, dan ajaibnya, badai pun berhenti. Para pelaut sangat takut dan berjanji untuk melayani Tuhan Yunus. Di kedalaman, Yunus ditelan oleh ikan paus raksasa. Dia berada di dalam perut ikan itu. Yunus berdoa dengan sungguh-sungguh. Menyadari kesalahannya karena tidak taat. Dia berjanji akan memenuhi perintah Tuhan jika dia selamat. Setelah 3 hari lamanya, paus itu memuntahkan Yunus ke daratan. Yunus bersyukur dan tahu inilah waktunya untuk menyelesaikan misi yang Tuhan berikan. Dia berjalan ke Niniwe, sebuah kota yang penduduknya jahat dan tidak percaya Tuhan. Yunus memperingatkan mereka. Dalam 40 hari,
Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe, kecuali mereka mengubah cara hidupnya. Mereka mendengarkan Yunus dan mulai berubah, berbalik dari perbuatan jahat mereka. Setelah itu, Yunus pergi ke pinggiran kota itu untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan terhadap kota Niniwe. Ternyata, Tuhan benar-benar menyelamatkan Niniwe. Yunus pun merasa kesal. Dia tidak dapat memahami mengapa Tuhan membiarkan kota yang kondisinya begitu buruk itu bisa bertobat dan akhirnya selamat. Tuhan ingin mengajari Yunus tentang kepedulian tanpa pamrih. Di saat Yunus merasa marah, Tuhan membuat pohon khusus yang tumbuh untuk memberikan naungan kepada Yunus dari terik matahari. Yunus sangat menyukai dan peduli pada tanaman itu. Namun keesokan harinya, Tuhan membiarkan seekor ulat memakan tanaman itu hingga layu, dan Yunus menjadi sangat kepanasan dan merasa kesal. Tuhan kemudian berkata, "Kamu peduli pada tanaman itu. Aku juga peduli pada semua orang di Niniwe. Mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih baik." Kisah Yunus mengajarkan kita tentang pentingnya taat kepada Tuhan, kesediaan untuk memperbaiki kesalahan, dan kebesaran kasih dan ampunan Tuhan. Juga mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama, memaafkan ketika orang berbuat jahat, dan percaya bahwa mereka bisa berubah dan menjadi lebih baik. Di kota Bethlehem, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Daud. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Daud hanyalah seorang anak laki-laki biasa. Dia bekerja mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia menghabiskan siang dan malamnya di ladang, memastikan tidak ada bahaya yang menerpa domba-dombanya. Itu bukan pekerjaan mudah, apalagi jika ada bahaya yang mengintai. Singa dan beruang seringkali mencoba merebut domba-domba tersebut. Namun, Daud berani dan tetap melindungi kawanan dombanya hanya dengan tongkat dan katapel. Daud juga adalah seorang penyair. Dia suka memainkan kecapinya. Dia bermain dengan sangat indah, sehingga burung-burung pun berhenti untuk mendengarkannya. Suatu hari, seorang nabi bernama Samuel mengunjungi rumah Daud. Tuhan telah memberitahu Samuel bahwa Daud akan menjadi raja Israel di masa depan. Jadi, Samuel mengurapi Daud, yang berarti dia memilih Daud. Dan Daud adalah seseorang pilihan Tuhan. Beberapa waktu setelah itu, bangsa Israel sedang menghadapi musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Mereka sedang bersiap untuk berperang. Bangsa Filistin mempunyai seorang pejuang raksasa bernama Goliat. Dia sangat besar dan kuat. Tingginya mencapai 3 meter. Goliat menantang bangsa Israel untuk mengirimkan seorang pejuang untuk melawannya, namun semua pasukan Israel takut. Suatu ketika, Daud pergi membawa makanan untuk saudara-saudaranya yang berada dalam pasukan Israel. Ketika Daud melihat bahwa tidak ada satupun pasukan Israel yang berani melawan Goliat, Daud pun bertekad untuk mengalahkannya. Daud berkata kepada Raja Saul, "Aku akan melawan Goliat. Tuhan telah melindungiku dari singa dan beruang, selagi aku menjaga dombaku. Dia juga adalah Tuhan yang akan melindungiku sekarang." Raja Saul memberi Daud baju dan berbagai pelindung dari besi. Tetapi perlengkapan itu terlalu berat bagi Daud. Jadi, Daud memutuskan hanya menggunakan tongkat, ketapel, dan beberapa batu saja sebagai alat perangnya. Saat Daud datang melawan Goliat, dia berteriak, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Saat Goliat datang menyerang, Daud mengambil sebuah batu, menarik tali ketapelnya, dan melontarkan batu itu sekuat tenaga. Batu itu terbang di udara dan mengenai dahi Goliat. Raksasa itu jatuh ke tanah dan Daud pun menang. Kemenangan Daud atas Goliat menjadi cerminan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kekuatan fisik atau persenjataan, tetapi dalam kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Daud yang kelak menjadi Raja Israel menunjukkan bahwa bahkan yang tampaknya lemah dapat menjadi alat bagi kehendak Tuhan. Pada zaman Babilonia kuno, hiduplah seorang pria yang takut akan Tuhan bernama Daniel. Dia adalah seorang Israel yang dikenal karena kebijaksanaannya dan imannya yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. 3 kali sehari Daniel berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dia tinggal di Babilonia, sebuah kota besar tempat dia melayani Raja Darius, seorang penguasa pada zaman itu. Daniel begitu baik dalam pekerjaannya, sehingga Raja Darius ingin mengangkat dia untuk memimpin seluruh kerajaan. Namun tidak semua orang senang dengan hal ini. Beberapa pemimpin iri kepada Daniel.
Mereka tahu bahwa Daniel setia kepada Tuhan. Sehingga mereka membuat rencana licik. Mereka menemui Raja Darius dan meyakinkannya untuk membuat undang-undang bahwa selama 30 hari tidak ada satu orang pun yang boleh berdoa kepada dewa atau manusia manapun selain kepada raja. Mereka tahu bahwa ini adalah hukuman yang tidak akan pernah dipatuhi oleh Daniel. Daniel setelah mendengar keputusan itu tidak berubah. Dia tetap berlutut dan berdoa seperti yang selalu dia lakukan. Para pejabat yang bersembunyi seperti bayangan menangkap basah dia sedang berdoa dan membawanya ke hadapan Raja Darius. Raja Darius pun tertekan, menyadari bahwa dia telah ditipu untuk menghukum Daniel, orang yang paling dia percaya. Namun undang-undang tersebut tidak bisa dicabut. Dengan berat hati, Raja Darius memerintahkan agar Daniel dimasukkan ke gua singa dengan berharap Tuhannya akan menyelamatkannya. Saat itu tiba, Daniel diturunkan ke dalam gua. Singa-singa yang perkasa dan ganas mengaum dan berjalan seakan menantikan makanan lezat. Meski dalam bahaya, Daniel tidak takut. Dia tetap membawa nama Tuhan dimanapun dia berada, bahkan di dalam gua singa sekalipun. Sepanjang malam, Raja Darius berjalan mengelilingi istananya, diliputi rasa khawatir. Keesokan harinya, Raja bergegas pergi dan memanggil Daniel dengan cemas. Dari dalam gua, Daniel menjawab, "Ya Raja, Tuhanku mengirimkan malaikatnya dan singa-singa itu tidak menyakitiku." Raja Darius senang dan memerintahkan agar Daniel dibebaskan dari gua singa tersebut. Tidak ada satu goresan pun yang ditemukan pada dirinya karena imannya telah melindunginya. Kemudian, sebagai ganti keadilan, Raja memerintahkan mereka yang bersekongkol melawan Daniel untuk dimasukkan ke dalam kandang singa. Dan kali ini, tentu saja, perlakuan singa-singa itu berbeda. Raja Darius akhirnya mengeluarkan perintah baru, menyatakan bahwa kerajaannya dan rakyat harus menghormati Tuhan yang Daniel sembah. Keberanian dan kepercayaan Daniel pada Tuhan melindunginya dari bahaya. Kisahnya mengajarkan kita untuk tetap setia apapun musim yang kita hadapi. Meskipun itu terasa sulit dan bagaimana iman dapat membawa kita melewati masa-masa paling menakutkan dan menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Di tanah Kanaan, hiduplah seorang pria bernama Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Anaknya yang paling bungsu saat itu bernama Yusuf. Dia merupakan anak kesayangan Yakub. Karena hal itu, Yakub memberikan jubah khusus kepada Yusuf, dan hal itu menimbulkan kecemburuan dan kebencian di antara saudara-saudara Yusuf lainnya. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Dia melihat dirinya dan saudara-saudaranya mengikat berkas gandum di ladang. Berkas gandum Yusuf tiba-tiba berdiri, sementara berkas saudaranya sujud menyembahnya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudaranya, mereka semakin membencinya karena merasa Yusuf lebih unggul dari mereka. Lalu Yusuf bermimpi lagi. Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Dia menceritakan mimpi ini kepada ayah dan saudara-saudaranya. Dan ini semakin memperburuk rasa cemburu saudaranya yang lain pada dirinya. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi ke saudara-saudaranya yang sedang menjaga kawanan domba. Dari kejauhan, saudaranya sudah dapat melihat Yusuf berjalan dengan memakai baju yang diberikan ayahnya tersebut. Mereka pun bermufakat untuk membunuhnya. Tetapi Ruben, kakaknya yang paling tua, memberi ide untuk menangkap Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur saja. Setelah itu, mereka sepakat untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail yang sedang lewat menuju ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar, seorang kepala pengawal raja. Meskipun Yusuf merasa kesulitan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf selalu dibuatnya berhasil. Ketika Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan, dia memberikan kuasa atas segala rumah dan segala miliknya. Yusuf memiliki wajah yang menarik. Ini membuat istri Potifar tergoda dan merayu Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan memilih untuk setia kepada tuannya dan kepada Tuhan. Istri Potifar marah, lalu memfitnah Yusuf menggodanya. Karena tuduhan itu, Yusuf pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf dan dia menjadi orang kesayangan bagi kepala sipir. Suatu hari Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti yang ada di dalam penjara itu.
Yusuf memberitahu kepada juru minuman bahwa posisinya akan dikembalikan dan kepada juru roti dia akan dihukum mati. Yusuf meminta ke juru minuman untuk mengingat dia ketika sudah dibebaskan. Setelah juru minuman dibebaskan, Yusuf pun dilupakan begitu saja. 2 tahun berlalu, Firaun mendapatkan mimpi yang meresahkan. Dia bermimpi 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, 7 bulir gandum sehat dimakan oleh 7 bulir gandum yang layu. Lalu Firaun memanggil semua ahli mimpi dan orang berilmu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Ketika itu, juru minuman mengingat Yusuf dan membawa Yusuf ke hadapan Firaun. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menafsirkan mimpi itu. Akan terjadi 7 tahun kelimpahan di Mesir, dan setelah itu akan terjadi 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Firaun terkesan kepada Yusuf, dan mengangkat dia menjadi penguasa seluruh Mesir nomor 2 setelah Firaun. Lalu, Yusuf memerintahkan untuk menyimpan gandum selama tahun kelimpahan untuk menghadapi tahun kelaparan. 7 tahun berkelimpahan berlalu. Terjadilah tahun kelaparan yang sangat hebat terjadi di seluruh negeri, termasuk tanah Kanaan. Dan saudara-saudara Yusuf pun mengalaminya. Mereka sangat membutuhkan makanan dan akhirnya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka bersujud meminta pertolongan kepada Yusuf, tetapi mereka tidak mengenalinya. Saudara yang mereka hianati dan dijual sebagai seorang budak. Yusuf mengenali saudaranya, namun merahasiakan identitasnya. Setelah beberapa waktu kemudian, pada akhirnya Yusuf mengungkapkan dirinya kepada mereka dan memaafkan mereka atas kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu. Yusuf menyelamatkan mereka dan mendesak untuk membawa ayah mereka dan seluruh saudaranya ke Mesir. Mereka akan disediakan makanan selama tahun kelaparan itu. Meskipun Yusuf menghadapi banyak kesulitan dan ujian, dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Yusuf memilih untuk mengampuni saudaranya meski dihianati. Yusuf menunjukkan betapa pentingnya kebaikan dan belas kasihan dalam menghadapi orang lain, bahkan ketika telah disakiti. Sama seperti cerita Yusuf, di balik penderitaan dan ujian yang kita alami, Tuhan tetap memiliki rencana yang lebih besar dan baik bagi hidup setiap kita.